Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan puasa kalian di rumah hari ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan secara lahir dan batin sehingga dapat menyelesaikan seluruh amaliyah Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, secara sempurna, secara maksimal, dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, selain dari kewajiban puasa yang wajib dan harus kita laksanakan setiap tahun di bulan Ramadan seperti saat ini, kita sebagai seorang muslim juga memiliki kewajiban yang lain yang harus kita laksanakan sepanjang tahun, setiap hari sepanjang tahun. Ada yang tahu kewajiban apa? Iya, betul sekali. Yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat 5 waktu ini sangat istimewa. Kenapa? Dari segi turun perintahnya saja sudah menunjukkan bahwa sholat 5 waktu ini sangat istimewa. Kalau ibadah-ibadah yang lain diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala perintahnya pada saat beliau berada di dunia, pada saat beliau berada di muka bumi melalui perantaraan malaikat Jibril, tetapi perintah salat 5 waktu justru sebaliknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintahnya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berada di langit yang paling tinggi di Sidratil Muntaha. Dan pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Tetapi kemudian karena kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan juga karena permohonan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah agar jumlahnya dikurangi, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengurangi jumlah fardu sholat kita sehari semalam menjadi 5 waktu sehari semalam, seperti yang kita laksanakan saat ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibadah salat 5 waktu itu adalah merupakan ibadah yang sangat bernilai tinggi di dalam agama kita. Salat 5 waktu itu adalah merupakan imaduddin atau amududdin, adalah merupakan tiang agama dan juga merupakan batas pemisah antara keislaman dengan kekufuran dan juga kemunafikan. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh pelaksanaannya kepada kita itu secara detail, secara rinci, dari mulai awal sampai dengan akhir, dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya sholat 5 waktu itu sangat penting di dalam agama kita. Oleh karena itu, ini harus menjadi motivasi bagi kita semua anak-anakku, agar kita selalu semangat di dalam melaksanakannya, kita selalu semangat untuk mengerjakannya. Terlebih lagi, jikalau kita mengkaji, jikalau kita mempelajari dan juga memperhatikan berbagai macam keutamaan, berbagai macam keistimewaan yang terdapat di dalam sholat 5 waktu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkannya. Tidak ada alasan bagi kita untuk lalai dalam mengerjakannya. Dan tidak ada alasan juga bagi kita untuk bermalas-malasan di dalam mengerjakannya. Nah, berikut ini Bapak ingin sampaikan beberapa keutamaan dan keistimewaan dari sholat 5 waktu dan juga keutamaan orang-orang yang mengerjakan sholat. Yang pertama, sholat 5 waktu itu adalah merupakan amalan terbaik, afdolul a'mal, amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis ini insya Allah akan dibacakan oleh teman kita Ananda Ralif Rahasta Aymar dari kelas 6. Silakan Ralif.
Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal, qala as-salatu liwaqtiha, qala qultu thumma ayyun, qala birrul walidaini, qala qultu thumma ayyun, qala al-jihadu fi sabilillah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, terima kasih Ralif. Itu tadi keutamaan sholat 5 waktu yang pertama. Ya, merupakan amalan yang paling baik atau terbaik setelah tentunya 2 kalimat syahadat. Kedua, sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, dirikanlah salat. Kenapa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang ketiga, salat itu bisa menggugurkan atau membersihkan dosa-dosa kita. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dan insyaallah hadis ini akan dibacakan oleh salah seorang teman kita, yaitu Ananda Lana Safanah Zain. Silahkan Lana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalus salawatil khamsi kamasali nahrin jarin gomrin ala babi ahadikum yaghsilu minhu kulla yaumin khamsa marrah. Yang artinya, salat fardu yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir melimpah di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 668. Oke, terima kasih Lana. Nah, dari hadis ini anak-anakku sekalian dapat kita fahami bahwasannya salat itu diumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti halnya kita mandi setiap hari 5 kali. Kalau kita mandi setiap hari 5 kali, maka insya Allah segala kotoran yang menempel di dalam tubuh kita ini akan hilang. Nah, begitu juga dengan sholat 5 waktu. Kalau kita mengerjakannya setiap hari 5 waktu sehari semalam, maka insya Allah seperti yang Nabi katakan dalam hadis tadi, dosa-dosa kita akan dihapus, dosa-dosa kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang keempat, salat adalah merupakan amalan yang nanti pertama kali akan dihisab dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi nomor 413 dan An-Nasa'i nomor 466 bersabda, sesungguhnya kata Nabi, amal yang pertama kali akan dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan sebaliknya kata Nabi, jika sholatnya rusak, maka sungguh ia telah gagal dan rugi. Karena itu anak-anakku, mari kita perbaiki sholat kita jaga sholat kita sehari semalam 5 waktu, agar nanti pada saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempertanggungjawabkannya dan kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dan berhasil, sehingga layak dan berhak untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, salat itu adalah merupakan sarana bagi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa aqimis salata lidzikri. Maka dirikanlah salat, tegakkanlah salat, kerjakanlah salat itu lidzikri, untuk mengingat aku. Nah, kalau kita ingin selalu ingat kepada Allah, maka kita harus melaksanakan salat yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kalau kita ingat kepada Allah setiap hari, maka insya Allah akan selalu ingat kepada kita. Tetapi sebaliknya kita lalai dari mengerjakan sholat, kita meninggalkan sholat,
maka kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat kepada Allah, maka Allah pun akan lupa kepada kita. Na'udzubillah. Kemudian yang terakhir, anak-anakku, keutamaan dari salat 5 waktu, salat itu adalah merupakan sarana bagi kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara kita mengerjakan salat. Jadi salat itu bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan sebagai media bagi kita untuk bermunajat kepada Allah, untuk mengungkapkan segala isi hati kita, menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu anak-anakku sekalian, marilah kita selalu dan senantiasa menjaga salat 5 waktu sehari semalam agar kita menjadi orang-orang yang selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, dan kita layak untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian berbahagia, inilah beberapa keutamaan dari salat 5 waktu dan juga keutamaan atau keistimewaan yang akan diterima oleh orang-orang yang mengerjakan salat. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita nantinya semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.